Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Perlu kalian ketahui, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah gunung api serta hutan hujan terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak laut. Hal ini menyebabkan ekosistem di Indonesia bermacam-macam. Lokal dari Indonesia sendiri juga menyebabkan jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, itu adalah Samudra Asia dan Samudra Australia, sedangkan dua samudranya, benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi yang strategis menyebabkan sumber daya alam di Indonesia bermacam-macam. Persebaran flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok pertama meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Ya, pulau-pulau yang masuk dalam kelompok Indonesia Malayan ini adalah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok kedua meliputi tumbuhan yang berada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Indo-Australia atau Indo-Timur ini adalah Sulawesi, ya, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis serta negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia berada di tingkat curah hujan, ya, yang cukup tinggi. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan gugusan gunung api yang panjang. Akibatnya adanya vulkanisme, tanah di Indonesia rata-rata memiliki tanah yang subur. Nah, ini adalah perbandingan karakteristik flora yang terdapat di Indonesia Barat atau Malayan dan Indonesia Timur atau Australia. Ya, flora Indonesia bagian barat, kalian ketahui di situ sudah saya canangkan di layar bahwa flora Indonesia Barat jenis perhentian sangat banyak. Kalau di Indonesia Timur sedikit. Terdapat berbagai jenis rotan di Indonesia bagian barat, tapi kalau di timur sedikit, ya, atau bahkan tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Terdapat hutan kayu putih di wilayah timur dan tidak terdapat hutan kayu putih di wilayah barat. Dan seterusnya, saling karakteristiknya berbeda-beda ya dengan wilayah barat dan wilayah timur, ya. Bahkan berbagai jenis flora di Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Contoh, ya Pak Guru contohkan, rotan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi. Terus apalagi meja dan perabotan rumah tangga lainnya. Berbagai jenis kerajinan telah dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Sentra penghasil produk kerajinan tersebut telah banyak berkembang di daerah tertentu, misalnya nih di Cirebon dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Persebaran hutan di Indonesia dibagi menjadi 4. Ada 4 persebaran hutan di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang kedua adalah hutan musim, yang ketiga adalah sabana, dan yang keempat adalah stepa. Bahkan sebagai negara dengan curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur membuat keanekaragaman flora di Indonesia sangat banyak. Selain itu, persebaran hutan di Indonesia juga tersebar dengan karakteristik masing-masing. Ya, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan stepa. Nah, selain 4 persebaran ini atau persebaran hutan ini, Indonesia sendiri memiliki tanaman endemik yang hanya
ada di Indonesia. Tanaman endemik yang hanya ada di Indonesia ya, adalah jenis-jenis Rafflesia, terus ada bedali, ada kepuh, ada bungur, ya, nangka celeng, mundu, sawo kecik, dan kluwak. Ya. Akan tetapi jenis tanaman bedali, kepuh, dan sawo kecik adalah jenis tanaman yang hampir punah. Kita akan bahas satu persatu persebaran hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama, hutan hujan tropis. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Kalimantan, ya, Sumatera, dan Papua. Karakteristik dari jenis hutan ini adalah tingkat curah hujan yang sangat tinggi, sehingga hutan ini cenderung lembab. Ya. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang paling banyak berada di Indonesia. Pohon-pohon yang mendiami hutan ini cenderung besar dan tinggi. Jenis tanaman pada hutan ini berheterogen atau banyak macamnya. Contoh tanaman yang mendiami hutan ini adalah pohon kemenyan. Terus ada pohon rotan, pohon kamper, pohon damar, pohon eboni, dan pohon meranti-merantian. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim ini hutan yang bermusim. Maksud dari musim ini adalah hutan ini akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau dan kembali menjadi hutan lebat saat musim hutan. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Tingkat curah hujan di hutan ini tidak terlalu tinggi, sehingga hutan tidak begitu lembab. Jenis pohon yang berada di hutan ini cenderung kecil dan tidak terlalu lebat. Hutan musim biasanya hanya diisi oleh satu jenis pohon saja. Ya, tanaman yang biasanya berada di hutan ini adalah pohon jati dan pohon cemara. Berbeda dengan tadi yang nomor 1 ya. Yang ketiga adalah sabana. Sabana adalah padang rumput yang diisi oleh rerumputan serta pohon-pohon berjenis pendek. Ya. Di Indonesia, sabana berada di wilayah Gayo Aceh dan Madura. Ciri khas dari sabana adalah bersuhu hangat. Hal ini diakibatkan tingkat curah hujan yang tidak tinggi, tapi juga tidak rendah. Sabana memiliki perbenaan sangat signifikan di musim hujan, perbedaannya ya, dan musim kemarau. Saat musim kemarau, curah hujan di sabana sangat rendah, tapi tidak cukup rendah hingga dapat menjadi gurun. Dan saat musim hujan, curah hujan di sabana sangat tinggi, tetapi tidak cukup tinggi untuk menjadi hutan hujan tropis. Yang keempat, stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat kering. Ini agak mirip dengan sabana, tapi tetap beda ya, karena ini adalah padang rumput. Nah, di Indonesia, stepa dapat ditemukan di daerah dengan masa kemarau paling panjang, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya. Selain itu, iklim di stepa sangat kering. Akibat curah hujan yang tidak tinggi, hanya saja sedikitnya curah hujan ini tidak membuat stepa menjadi gurun. Biasanya stepa tidak memiliki pohon, ya. Stepa diisi oleh rumput-rumput berjenis pendek. Nah, yang kedua, selain persebaran flora di Indonesia, ada persebaran fauna di Indonesia. Ya, sebagai daerah dengan jumlah persebaran hutan yang banyak, Indonesia juga memiliki kekayaan fauna yang jumlahnya tidak sedikit. Persebaran fauna di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Bagian Asia atau Oriental, bagian peralihan, dan bagian Australia. Nah, pembagian ini dilihat berdasarkan kesamaan jenis karakteristik hewan yang ada di daerah tersebut dengan daerah yang lain. Garis Wallace ini memisahkan antara Indonesia bagian Asia atau Oriental dan Australia. Sedangkan garis Weber adalah garis yang berada di antara Asia dan Australia. Ya.
Jadi garis Wallace memisahkan antara Indonesia bagian oriental dan Australia atau Asia dan Australia. Sedangkan, maaf ya tadi lupa, sedangkan garis Weber adalah garis yang berada antara wilayah Australia dan wilayah peralihan. Persebaran fauna di Indonesia. Ada 3 persebaran fauna di Indonesia, yaitu fauna asiatis, australis, dan peralihan. Fauna yang pertama adalah fauna wilayah asiatis atau oriental. Wilayah Indonesia atau wilayah asiatis oriental meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan yang berada di wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik dengan hewan yang berada di daerah Asia. Hewan pada daerah ini biasanya mendiami daerah hutan, hujan, tropis. Jenis hewan yang mendiami daerah oriental atau Asia biasanya berbadan besar atau berjenis primat. Sedangkan burung mendiami daerah di ini ya biasanya memiliki kicauan yang bagus tetapi memiliki bulu yang kurang warna. Jenis hewan pada bagian oriental ini atau Asia ini adalah gajah, harimau, dan badak Sumatera. Terus serta ada tapir ya, atau badak berjula satu, beruang madu, ada orang utan, ada tarsius, ada kukang, uwa-uwa. Sedangkan untuk jenis burung ada burung rangkong, burung jalak Bali, burung murai, dan burung elang putih, serta burung elang Jawa. Fauna yang kedua adalah fauna wilayah Australis atau wilayah daerah yang meliputi adalah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi. Hewan pada wilayah ini memiliki jenis yang hampir sama dengan wilayah Australia. Hewan pada daerah ini memiliki ciri bertubuh kecil. Selain itu, beberapa mamalia memiliki kantong. Ya, untuk jenis burung di wilayah ini memiliki warna bulu yang lebih beraneka ragam dan lebih banyak memiliki warna. Dikarenakan memiliki kesamaan dengan daerah Australia, hewan kanguru juga ditemukan di wilayah ini. Hanya saja jenis kanguru di Indonesia dan Australia memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda. Selain kanguru, jenis hewan di daerah ini adalah walabi, kuskus, dan oposum. Sedangkan untuk jenis burungnya adalah cendrawasih, kasuari, dan kakak tua raja. Fauna wilayah peralihan ini adalah fauna yang ketiga, yaitu memiliki atau wilayah peralihan, ya, wilayah di mana hewan yang mendiami memiliki ciri yang berbeda dengan daerah oriental dan daerah Australia. Wilayah peralihan ini meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Hewan yang berada di wilayah ini dapat dikatakan sebagai hewan endemik Indonesia karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain. Hewan yang berada di wilayah peralihan adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Selain hewan di atas, beberapa binatang endemik Indonesia lainnya yang tidak berada di wilayah peralihan adalah tarsius, kukang, dan badak berjula satu. Sedangkan beberapa hewan di Indonesia yang masuk daftar terancam punah adalah badak dan harimau Sumatera. Terus ada tapir, elang Jawa, burung rangkong, ada orang hutan, komodo, beruang madu, bekantan, badak berjula satu, ada macan tutul, ada gajah Sumatera, ada penyu hijau, jalak Bali, cendrawasih, maleo, kakatua raja, kasuari, dan sanca hijau. Kesimpulannya, akibat dari ulah manusia, banyak hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Untuk mencegah kepunahan, ya, dapat dilakukan dengan cara melestarikan flora dan fauna. Menjaga bumi adalah tugas dari manusia. Ekosistem perlu dijaga keseimbangannya sehingga tidak terjadi dampak yang merugikan manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan tak lupa saya doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Terima kasih, sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.